Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita video CH Mas Bro. Ini aku ada kiriman Evinik rusak ya, Evinik S1 rusak. Katanya sih salah nyolokin adaptor, dipasang di mobil, kemungkinan colokin 12 volt, padahal ini butuhnya cuma 5 volt ya. Katanya IC-nya ada yang terbakar terus udah diganti, tapi tetap nggak nyala. Coba aja kita akan cek apanya yang rusak. Mudah-mudahan tidak parah ya, tapi kalau over voltage gitu ya bisa parah juga. Yang penting harapannya nggak sampai chipset ya. Karena kalau sampai chipset ya gimana lagi. Berarti yang diganti ini ya, ini ada bekas solderan, berarti ini yang terbakar. Sayangnya nggak dibawakan adaptornya, terpaksa kita cari adaptor lain, dan kebetulan saya juga nggak punya. Nanti kita akan pakai ini 5 volt 1 ampere ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita cek short dulu, tidak, karena kalau rusak seperti itu kita cek pertama itu harus cek hubung singkatnya. Jadi pertama kita cek jalur ini ya, jalur kabel. Ada posisi input enggak short ya, ini ground, ini inputnya berapa ohm itu, sekitar 11 ohm, agak-agak ya. Outputnya ini outputnya full pemirsa, output full short. Jadi output IC ini full short ya, ini padahal masuk ke chipset. Nanti kita bongkar, semoga saja cuman IC-nya ya. Kalau ini kita bongkar kok masih short, ya udah ada kemungkinan chipsetnya, karena ini biasanya nanti kita cek lagi lah, biasanya masuk ke chipset. Kalau over voltage saya pikir untuk C malah aman ya, justru kapasitornya ada kemungkinan aman. Kalau over voltage itu kapasitor kemungkinan aman, tapi kalau rusak karena faktor usia atau pemakaian biasanya kapasitor ada yang short. Tapi nanti kita akan lebih jelas lagi. Satu ada short, kita coba cek yang inverter ini, input inverter. Lima ohm, tapi kita balik yang bener gini ngeceknya ya. Nah, input inverter IC inverter ini belum short inputnya, coba outputnya. Nah, tapi outputnya short ini. Jadi ini IC inverter yang pernah saya upload juga tutorialnya. Ini nomor 5 ini input masuk tegangan. Nomor 6 sini itu keluar masuk sini. Itu outputnya itu. Ya. Di situ short. 2 jalur short ya. Coba yang 3,3. Ini inputnya. Ini outputnya berapa itu? 15 ohm ya, coba kali 1. ...20 ohm ya. Yang ini tadi berapa ohm? Ini mentok ya. Yang sudah positif short ini IC 2 ini, coba kita angkat ini dulu, terus nanti menyusul yang ini. Kalau ini kita angkat masih short, bisa dipastikan ini ya, kemungkinan besar, walaupun nanti kita coba cek jalur apakah ada kapasitor yang short, tapi kemungkinannya. Tapi kita cek dulu. Kalau udah ada yang short gitu nggak perlu dicoba ya pemirsa, karena nggak ada gunanya dicoba, tetap nggak hidup.
Mudah-mudahan ya nggak chipset lah. Ini chipsetnya pakai ini GX 5702 ya, sama kita akan angkat ini. Ini yang sudah diganti katanya, kita angkat dulu. Ini IC regulator sudah berhasil kita copot ya. Kita akan cek langsung apakah setelah dicabut masih short atau tidak. Cek short paling akurat kali 1 ya, kali 10 juga bisa. Tapi paling akurat kali 1. Positif dapat ground, negatif dapat target. Target langsung. Nah, short. Ini output ya pemirsa. Ini apa ini? Pendinginnya ini output. Bisa kita lihat. Tertulis 2 ohm. Padahal ini belum 0 ya. Artinya ya short. Nah, kita nolkan. Oke, itu pemirsa. 1 ohm inputnya nggak short ya kalau inputnya, kalau ini ground. Jadi IC regulator tadi mana, ini IC regulator ini outputnya tengah, jadi kepala ini adalah output, ini kepalanya ini output. Jelas short. Coba kita akan cek kapasitor. Jalurnya ini kan ke sini ke kapasitor segala. Kita cek kapasitornya apakah ada yang short. Kalau enggak ya udah. Chipsetnya kemungkinan yang short. Kita cek dulu. Ini pemirsa, jalurnya terbuka dengan jelas ya. Ini output, ini masuk ke C plus ini. Terus ke sini masuk ke chipset. Ya pemirsa, ini kan dapat ini. Ya. Jalur positifnya dapat elko positif tadi sama ground masih short. Terus ini ke sini. Nah, ini masuk ke chipset. Oke, ini ada kapasitor kecil, ini antara plus dan min itu ada kapasitor. Coba ini kita angkat ya. Kita akan cek ini kapasitor kecil ini ya, kita cek. Oke, itu kapasitornya. Coba kita cek lagi guys, apakah masih short. Masih pemirsa. Untuk lebih yakin IC inverter ini kita angkat juga lah. IC ini kita angkat, siapa tahu ini jalurnya balik sini ya, karena ini short, ini balik ikut short gitu, siapa tahu kan, bisa jadi juga. Karena kita nggak tahu dalamannya chip kayak apa ya, jalurnya di dalam chipset kayak apa kita nggak tahu. Yang jelas 1,8 jers masuk chipset, 1,1 juga masuk chipset. Siapa tahu ini yang menyebabkan. Mudah-mudahan malah ini IC-nya ini penyebabnya. Kalau IC-nya itu masih bisa ya, masih ada yang jual. Chipset sebenarnya juga mungkin ada suatu saat, tapi aku belum nemu pemirsa. Tetap masih short pemirsa. Dan ini yang jalur 1,1 juga short. Positif. Jadi udah positif, chipset mati, short di dalamnya antara jalur pemberi supply dan ground. Otomatis nggak bisa diperbaiki lagi ya, kecuali diganti chipset. Kalau toh ganti juga resikonya belum tentu jadi. Kita nggak tahu juga apakah sampai tuner segala macam atau enggak ya. Stromnya yang 12 volt yang over tadi, kalau sampai tuner kan jadi kemana-mana ya. Kita wajib teliti ya pemirsa. Di sini tertulis ini 5 volt ya, jangan dikasih lebih. Mungkin adaptornya itu mirip banget ya, mirip dengan adaptor biasa yang 12 volt ya. Akibatnya fatal banget sih, fatal. Jadi ini terbakar
Sebelum terbakar mungkin masih bisa ya, masih bisa nurunin dia ke 1,8, tapi kan jaraknya antara 12 volt ke 1,8 kan jauh banget. Ini aja dari 5 ke 1,8 dikasih 2 dioda ini biar nuruninnya nggak terlalu jauh ya. Kalau nuruninnya terlalu jauh bebannya ini berat kan, nyeples. Nah, nyeplesnya ada kemungkinan dia ini pemirsa ngesotin ya, masuk ke jalur output, jalur input masuk output ini der gitu ya. Kalau di mobil kan kemungkinan aki ya pemirsa. Aki itu dia nggak kayak gini, dia kalau short, kalau ada yang short dia nggak mau ngeluarin lagi tegangannya, langsung protek ya. Protek kalau ada yang short protek. Tapi kalau aki ada yang short nggak protek pemirsa. Langsung aja, apalagi cuman arus kecil ya, langsung tembus. Terus ini juga yang IC inverter tadi juga langsung dari inputnya langsung dari 5 volt ini pemirsa. Berarti kemarin kalau dikasih 12 volt, inputnya kayak dikasih 12 volt nih. Kalau nggak percaya ini, saya cekkan ini. Ini kan yang saklar ya. Ini ke sini. Nah ini pemirsa. Nih, nah, kurang jelas ini. Nih, ini inputnya ini nomor 5 ini tengah ini. Ini juga sama ini. Yang ini juga sama pemirsa, tengah ini. Nah, cuman ini kenapa nggak rusak fatal karena dia nuruninnya mungkin masih kuat ya pemirsa, dari 12 ke 3,3 masih agak tinggi ya pemirsa. Jadi ini lebih agak selamat. Terus bebannya ini mungkin nggak terlalu berat karena bebannya ini cuman untuk IC memori ini. Oke pemirsa, itu saja sekedar informasi servis hari ini, meskipun nggak jadi. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil, jangan sampai keliru ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.